Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Luar biasa, antusias, semangat. Yes. Teman-teman sehat semua? Sehat ya? Bu Hana selalu berdoa dan berharap teman-teman dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Nah teman-teman, hari ini adalah hari Jumat. Hari terakhir kita belajar di minggu ini. Nah, siapa masih ingat firman Tuhan dari hari Senin kemarin sampai hari Kamis? Teman-teman masih ingat? Tentang apa ya? Iya, tentang bangsa Mesir yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Bangsa Mesir ini suka menindas bangsa Israel. Kemudian mereka juga tidak percaya adanya Tuhan. Nah, karena waktu itu mereka menyembah kepada berhala. Nah, oleh karena itu Tuhan mengirimkan tulah kepada bangsa Mesir. Hari pertama, siapa masih ingat tulah apa? Iya, air menjadi darah. Jadi air di mana-mana semuanya menjadi darah. Air minum, air di sungai. Mengerikan ya teman-teman ya. Kemudian hari yang kedua. Hari yang pertama, bangsa Mesir belum mau taat. Hari yang kedua, Tuhan mengirimkan katak di mana-mana teman-teman. Ada katak di atas tempat tidur, katak di lemari, katak di kamar mandi, di mana-mana di seluruh rumah orang-orang Mesir ada kataknya. Mengerikan ya. Tapi di hari kedua itu bangsa Mesir masih belum mau taat, belum mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Kemudian hari yang ketiga Tuhan mengirimkan suaranya. Terbang di mana-mana. Suara apa ya teman-teman? Nyamuk. Ya, hari ketiga Tuhan mengirimkan nyamuk. Jadi di mana-mana ada nyamuk. Mau tidur jadi nggak bisa karena ada suara nyamuk. Nyamuknya menggigit di mana-mana, di tubuh anak-anak, di tubuh orang dewasa. Nah, tapi bangsa Mesir masih tidak mau taat teman-teman. Kemudian pada hari yang keempat Tuhan mengirimkan, siapa yang masih ingat? Lalat. Wah, teman-teman, kalau makanan kita dihinggapi lalat aja, jadi jijik ya. Jorok. Kalau makanan dihinggapi lalat banyak jadi jorok ya. Apalagi lalat itu sukanya di tempat-tempat yang kotor. Setelah dia hinggap di sampah lalu hinggap di makanan kita, jadi kotor. Nah, saat itu lalatnya ada di mana-mana teman-teman. Mengerikan ya. Kemudian bangsa Mesir masih tidak mau taat teman-teman. Aku tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Tuhan itu di mana? Aku tidak percaya adanya Tuhan. Aku mengenalnya berhala-berhala, aku mengenalnya dewa-dewa. Nah, patung-patung. Padahal boleh tidak ya menyembah patung berhala? No. Nah, kemudian hari yang kelima Tuhan mengirimkan penyakit sampar teman-teman pada ternak. Jadi ternak-ternak yang ada di bangsa Mesir terkena penyakit. Ternaknya yang tadinya lagi sehat, lagi jalan sehat, tahu-tahu jatuh, mati ternaknya. Wah, lembu, domba, kambing, sapi, semua ternak di bangsa Mesir saat itu mati karena kena penyakit sampar. Kemudian bangsa Mesir masih tidak mau taat. Mereka masih bersifat kejam kepada bangsa Israel. Mereka jahat sekali kepada bangsa Israel, memusuhi bangsa Israel, menindas bangsa Israel teman-teman. Padahal boleh nggak ya jahat sama teman? No. Tuhan mengajarkan kita mengasihi semua teman. Tapi bangsa Mesir saat itu masih tidak mau taat, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kemudian mereka masih menindas bangsa Israel. Terus hari yang ke-6 Tuhan mengirimkan barah. Tahu barah teman-teman? Barah itu penyakit di kulit manusia. Wah, jadi misalnya kulitnya Bu Hana tadinya tidak ada apa-apa ya, tidak ada luka. Tahu-tahu ada luka di sini. Wah, lukanya merembet sampai ke seluruh badan. Mengerikan ya. Tapi bangsa Mesir bilang, ya aku minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi setelah itu mereka jahat lagi kepada bangsa Israel. Mereka memusuhi lagi bangsa Israel. Nah, terus
aku sudah sembuh dari penyakitku. Bangsa Israel tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Mereka harus tetap bekerja di Mesir. Nah, rakyat dari anak-anak sampai orang dewasa harus bekerja. Nah, kemudian karena bangsa Mesir tidak taat, Tuhan mengirimkan hujan es, teman-teman. Wah, kalau hujan air aja kita seringkali takut ya, ngeri ya, cepat-cepat berteduh. Apalagi di Mesir saat itu ada hujan es. Teman-teman bayangkan, esnya misalnya sebesar-besar ini. Kalau kena kepala kita sakit tidak? Sakit. Nah, hujan es di mana-mana, hujan es di seluruh tanah Mesir. Nah, mengerikan ya. Orang-orang jadi tidak bisa keluar rumah. Terus kemudian bangsa Mesir, ya Tuhan, kami minta ampun. Ya sudah, kami minta ampun ya. Tapi setelah diampuni, hujan esnya berhenti, mereka berbuat jahat lagi, teman-teman. Mereka masih tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mau membebaskan bangsa Israel. Malah bangsa Israel semakin ditindas. Kemudian pada hari ke-7 Tuhan mengirimkan belalang. Teman-teman tahu belalang? Nah, hari ke-8 ya, maaf. Hari ke-8 Tuhan mengirimkan belalang. Wah, belalangnya hinggap di mana-mana. Daun-daunan, tanaman-tanaman sayur yang ada di bangsa Mesir semuanya dimakan habis oleh belalang. Wah, mengerikan ya. Mereka jadi tidak bisa makan sayuran. Nah, setelah itu bangsa Mesir bilang, ya ampuni kami Tuhan, kami minta ampun. Tapi setelah itu apa yang terjadi ya? Teman-teman mau tahu ceritanya? Kita dengarkan besok hari Senin ya. Teman-teman ikuti terus cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan itu keren loh, bagus-bagus ceritanya. Teman-teman harus mendengarkan ya. Oke, nah hari ini kita masih belajar dengan tema sayuran. Siapa masih ingat kemarin kita belajar sayur apa, teman-teman? Tomat, ya, jagung, bayam. Terus yang berwarna orange apa namanya? Wortel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang brokoli. Brokoli. Teman-teman tahu brokoli seperti apa? Brokoli itu adalah sayuran, batangnya berwarna hijau muda, kemudian daunnya itu kecil-kecil sekali dan banyak, jadi seperti rambut keriting. Nah, warnanya hijau juga daunnya. Nih, bentuknya seperti ini. Nih, seperti paket belajar yang Bu Hana bagikan, ada potongan kertas seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita susun yuk jadi gambar brokoli yang utuh. Bisa? Ya, kita coba ya. Teman-teman perlu menyiapkan kertas, polos atau buku menempel, kemudian lem dan alat belajar kita hari ini. Oke. Ya, yang pertama kita tempel dulu. Kita susun brokolinya, teman-teman. Nah, kita tempel yang gambar yang seperti ini, yang potongan ini. Kita tempel di sebagian sebelah kiri. Nah, kita lem dulu ya. Dilem pelan-pelan, teman-teman. Lemnya sedikit saja ya. Nah, kita tempel di sebelah sini. Pluk. Tuh. Nah, seperti ini, teman-teman. Bisa ya. Kemudian yang kedua, bagian tengahnya yang seperti ini. Ada ya. Kita lem sedikit saja, diratakan. Oke. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita tempel di sebelah sini. Pluk. Tuh. Nah, seperti ini. Yeay. Masih kurang satu lagi potongannya. Yang terakhir, yang seperti ini ya, teman-teman ya. Cari yang sama seperti ini. Pasti ada. Kita lem. Oke, sudah, kita tempel di sebelah sini, teman-teman. Nah, sudah jadi brokolinya. Tuh, teman-teman, siapa yang suka sayur brokoli? Teman-teman suka sayur brokoli? Bu Hana suka loh, teman-teman, sayur brokoli. Karena brokoli itu mengandung antioksidan. Antioksidan itu apa?
Antioksidan itu zat yang berguna untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi kita tidak mudah sakit. Kalau sudah selesai, teman-teman boleh ambil pensil. Kita coba gambar brokoli yuk. Ya, kita coba menggambar ya. Nih caranya. Bentar, boleh ambil buku dulu. Nih, caranya seperti ini teman-teman. Perhatikan ya. Kita buat garis miring. Nah, garisnya miring seperti ini. Seret. Bisa teman-teman garisnya miring ya. Kemudian garis lurus. Garis miring ke kanan. Seret. Nah, sudah. Kalau sudah kita buat setengah lingkaran, gelombang-gelombang, garis yang bergelombang-gelombang. Nih seperti ini. Nah, bisa teman-teman. Kita buat gelombang-gelombang. Tuh. Gelombang. Nah, bisa ya teman-teman ya. Bu anak ulangi. Teman-teman perhatikan ya, satu lagi. Garis miring kiri. Set. Kemudian garis lurus ke kanan. Garis miring ke kanan. Set. Nah, terus kita buat gelombang-gelombangnya. Tuh. Lengkung. Nah, buat lagi lengkung. Bisa teman-teman ya. Oke, anak-anak hebat. Nah, pelan-pelan mengerjakannya. Teman-teman pasti bisa dong, anak-anak hebat. Terima kasih sudah memperhatikan hari ini. Teman-teman jaga kesehatan ya. Makan sayur dan buah, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup. Oke, kita ketemu lagi besok hari Senin ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.